Kali ini kita akan membahas CURD dengan Python dan SQLite. Apakah itu CURD? CURD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, yaitu fungsi digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, serta mengupdate data pada sebuah database. Dan kali ini kita akan menggunakan database SQLite. Untuk memanage SQL database, kami merekomendasikan rekan-rekan semuanya menggunakan SQLite Browser. Di sana kita bisa memantau semua data-data yang ada pada SQLite. Untuk mendapatkan SQLite Browser, silakan rekan-rekan semuanya mengunjungi halaman sqlitebrowser.org. Software ini bisa rekan-rekan gunakan di multiplatform. Bagi rekan-rekan yang menggunakan Linux, Anda bisa menginstal software ini. Di Windows, SQLite Browser juga menyediakan untuk bisa diinstal di Windows. Kemudian juga di OS, rekan-rekan bisa melihat di sini SQLite Browser juga tersedia untuk macOS. Ini adalah tampilan dari SQLite Browser, digunakan untuk memanage sebuah database dengan basis SQLite. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara CURD di Python dengan koneksi database ke SQLite. Silahkan rekan-rekan semuanya buka Visual Studio Code-nya, kemudian bikin sebuah file baru. Di sini saya sudah membuat file bernama latihan SQLite. Untuk koneksi data ke SQLite, rekan-rekan bisa mengimport modul bernama import SQLite 3. Ini adalah modul yang digunakan untuk koneksi ke SQLite. Pertama-tama kita konekkan dulu antara Python dan SQLite dengan cara kita bikin variabel terlebih dahulu, con sama dengan SQLite, kemudian connect. Kemudian di sini adalah nama database-nya. Sebagai contoh, saya akan membuat database dengan nama database.db. Oke, rekan-rekan silahkan lihat pada bagian kiri ini. Di sini belum ada file bernama database.db. Tetapi kalau saya eksekusi, nanti akan muncul file baru bernama database.db. Tapi terlebih dahulu kita lakukan con, kemudian close, digunakan untuk memutus koneksi ke database SQLite. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada file bernama database.db. Ini berarti dengan connect ke database.db, maka otomatis ketika kita belum ada nama database.db, maka otomatis dibuatkan oleh SQLite 3. Kemudian kita akan mencoba untuk create sebuah tabel di database.db ini. Caranya adalah pertama-tama kita bikin kursor dulu. Kita bikin variabel dulu dengan nama kursor objek seperti ini. Kemudian con titik kursor. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel dengan sintak kursor objek, kemudian execute. Kemudian kurung ini kita berikan tanda petik selama 6 kali. Kemudian kita enter. Oke. Disinilah sintak dari SQLite kita tuliskan untuk membuat sebuah tabel. Sintaknya adalah create. Kemudian di sini namanya adalah alamat. Kemudian kami berikan kurung seperti ini. Kemudian ini saya kasih titik 2. Oke, sintaknya adalah sebagai berikut. Create tabel, alamat, kemudian tanda kurung, kemudian diakhiri dengan kurung tutup, kemudian titik koma. Di sini adalah field yang akan dimasukkan. Di sini ada 3 field. Yang pertama adalah ID, kemudian nama, kemudian alamat. Dan di sini tipenya adalah integer dan nama dengan tipe teks, kemudian alamat dengan tipe teks. Kemudian not null ini untuk menghandle agar ID ini jangan sampai kosong. Ketika nanti input untuk ID ini kosong, maka dia akan error. Begitu pula pada nama ini, di sini ada not null, berarti ketika mengeksekusi atau menginputkan data pada field name dan data inputan name ini kosong, maka dia akan error. Kemudian di sini ada primary key untuk menentukan primary key-nya, dan di sini primary key-nya adalah ID, dan di sini auto increment. Jadi ketika menambahkan data untuk tabel alamat ini, kita tidak perlu menambahkan ID, kita tidak perlu men-set ID karena nanti ID akan otomatis dibuatkan ID oleh SQLite. Oke, coba kita play teman-teman semuanya. Oke. Di sini kita akan buka menggunakan SQLite Browser. Open database, kemudian database. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada tabel bernama alamat
pada database.db. Coba kita browse data. Di sini ada ID, nama, alamat, dan ini posisinya masih kosong. Sekarang coba kita untuk menginsertkan data pada database.db pada tabel alamat. Bagaimana caranya? Ini kita ganti komennya dengan cara insert into, dan di sini adalah nama tabelnya. Tabelnya adalah alamat. Kemudian kita akan mengisikan namanya, kemudian alamat, kemudian di sini adalah values. Kemudian nama kita isikan dengan misalkan Agus. Kemudian alamatnya adalah misalkan Jakarta, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan commit. Oke, seperti ini. Coba kita play teman-teman semuanya. Play. Oke, kita buka di sini, kemudian kita refresh. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada ID 1, kemudian namanya Agus dan alamatnya adalah Jakarta. Coba kita tambahkan lagi datanya. Misalkan di sini Arif. Kemudian di sini kita isikan Yogyakarta. Kemudian kita play. Oke. Kemudian kita refresh lagi. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada Arif, kemudian Yogyakarta. Sekarang kita coba untuk mengupdate data. Caranya adalah dengan sintak. Ini kita hapus saja. Update alamat, kemudian set nama sama dengan misalkan kita ganti Budi, kemudian where ID sama dengan kita buka di sini. Misalkan ID 1 ini akan kita ganti namanya menjadi Budi. Jadi Agus ini nanti akan menjadi Budi. Contohnya, oke langsung saja. Where ID sama dengan 1. Update alamat, kemudian set nama menjadi Budi. Where di mana ID-nya adalah 1. Coba kita play. Kemudian kita refresh. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Namanya menjadi Budi dengan alamat Jakarta. Sekarang kita coba untuk mengubah Budi ini menjadi Surabaya. Caranya adalah set alamat sama dengan Surabaya, where ID sama dengan 1. Kita bisa berdasarkan ID-nya 1 atau mungkin namanya Budi. Kalau berdasarkan nama berarti kita menggunakan nama sama dengan Budi. Oh, Budi seperti ini. Kita coba play. Oh, alamat. Oh iya ya, di sini alamat. Coba kita play. Oke. Kemudian kita refresh, maka Budi menjadi Jakarta. Set alamat sama dengan Surabaya, where nama Budi. Oh, ini di sini Budi namanya ya. Ini kita ganti Budi seperti ini. Play. Kita refresh. Maka Budi alamatnya berganti menjadi Surabaya. Oke, setelah kita mengupdate, kita akan mencoba untuk delete. Sintaknya adalah sebagai berikut. Delete from alamat where misalkan ID-nya sama dengan misalkan 1, maka di sini akan menghapus yang mempunyai ID sama dengan 1. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat ID 1 adalah Budi. Jadi ketika kita eksekusi sintak ini, maka akan mendelete data dari Budi. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Play, oke. Kemudian kita refresh, maka data untuk Budi sukses terhapus. Oke, sekarang bagaimana cara menampilkan data pada SQLite menggunakan SQLite 3? Kita bisa menggunakan sintak sebagai berikut. Select, kemudian select all dengan bintang seperti ini, from, kemudian nama tabelnya yaitu alamat. Seperti ini. Kemudian di sini kita berikan variabel data sama dengan. Kemudian di sini kita lakukan perulangan for row in data. Kemudian print row. Seperti ini. Di sini adalah untuk perulangan, data ini diambil dari sini. Hasil dari eksekusi select bintang from alamat,
Kemudian di sini dilakukan perulangan dan ini menampilkan data tiap perulangannya. Dan di sini rekan-rekan semuanya, untuk menampilkan data kita tidak perlu menggunakan count commit. Ini kita hapus saja. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini muncul ada Arif dengan ID 2, kemudian alamatnya adalah Jakarta. Dan di sini hanya muncul satu karena kita baru menambahkan satu data. Semisal kita hanya ingin menampilkan ID-nya saja atau namanya saja atau mungkin alamatnya saja, rekan-rekan bisa menggunakan indeks. Di belakang row ini misalkan kita tuliskan 0, maka dia akan menampilkan untuk indeks 0 yaitu ID-nya. Di sini kita apply, maka yang tampil hanya angka 2 yaitu ID dari database-nya. Misalkan kita ganti 1, maka ketika kita apply, maka di sini adalah namanya. Misalkan kita ganti 2, maka di sini nanti akan ditampilkan alamatnya. Itulah bagaimana cara CURD di Python dengan koneksi database ke SQLite. Sangat mudah rekan-rekan semuanya, silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.